Welcome to channel MT's Neural Islam. Go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz An-Nadir. Saya akan menyampaikan tentang suri tauladan yang ada dalam diri Rasulullah SAW. Marilah kita ucapkan puji syukur atas Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada hari yang sangat bahagia ini. Salawat serta salam semoga Allah tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan tentang suri tauladan yang baik bagi kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sungguhnya telah ada dalam diri Rasulullah SAW tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mencari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kedatangan hari akhir, dan dia banyak menyebut asma Allah. Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Dari ayat tadi dijelaskan bahwa kita umat Islam harus mempunyai suri tauladan yang baik bagi kita, yang kita contoh dan idolakan, yang bisa membawa kita bahagia hidup di dunia dan di akhirat, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang tinggi akhlaknya, baik tutur katanya ataupun kasih sayang terhadap sesama, dan terpelihara dari sifat-sifat jahat. Rasulullah SAW merupakan orang yang mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Maka dari itu, janganlah ragu untuk menjadikan beliau seorang figur, seorang yang kita idolakan, yang kita contoh dan kita tiru. Karena beliau merupakan seorang figur yang tiada duanya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji akhlak beliau di dalam Al-Quran Karim. Apabila kita mencontoh Rasulullah SAW, yang pasti kita termasuk orang-orang yang mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kelak di hari kiamat kita tidak termasuk orang yang merugi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian di antara ajaran Nabi Muhammad SAW yang wajib kita adalah membina kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat nanti. Rasulullah SAW bersabda, perbaikilah keadaan duniamu dan bekerjalah untuk akhiratmu seolah-olah engkau mati esok pagi. Dalam hadis Rasulullah SAW, bekerja untuk duniamu seolah-olah engkau hidup selamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seolah-olah engkau mati esok nanti. Dari hadis telah dijelaskan bahwa kita sebagai umat Islam harus bekerja dan berjuang untuk mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Kita tidak boleh mementingkan dunianya saja dan tidak mementingkan akhiratnya. Begitu sebaliknya, kita tidak boleh mementingkan akhiratnya saja dan tidak mementingkan dunianya saja. Tetapi kita harus hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Namun di zaman sekarang banyak orang-orang yang mementingkan dunianya saja tanpa mementingkan akhiratnya. Bahkan mereka sudah lupa pada pegangannya, yaitu agama Islam yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW. Kepada agama Islam, cinta kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Tetapi jarang sekali mereka menjadikan Rasulullah sebagai contoh atau suri tauladan yang baik bagi kita. Selain itu, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta mengikuti ajaran Rasulullah SAW dengan rasa tulus dan ikhlas semata-mata hanya karena Allah. Semoga Allah akan menyintai kita dan mengampuni segala dosa-dosa kita, dan semoga kita termasuk umat Nabi Muhammad SAW, orang yang bahagia hidup di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian pidato dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena saya adalah manusia
biasa yang tak luput dari dosa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.